berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Kami berbahagia Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau, yang selalu baru kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih yang mendengarkan renungan pada hari ini. Kau berbicara atas setiap kami Tuhan. Ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hatimu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini di dalam renungan harian hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Judul renungan kita hari ini adalah Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini kita memasuki bulan Paskah. Bulan kita merayakan kemenangan Yesus atas maut dan kuasa dosa. Kemenangan Kristus juga merupakan kemenangan bagi semua orang percaya, karena kita sudah dimerdekakan dari kutuk dosa, sehingga kematian tidak lagi suatu hal yang menakutkan bagi kita, karena kita akan dibangkitkan dalam kemuliaan dan akan hidup dalam kekekalan bersama Kristus di surga. 1 Korintus 15 ayat 52 dan 57. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Semua pemimpin agama di dunia ini meninggal dan tidak bangkit. Hanya Yesus Kristus
yang telah mati, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati dalam kemenangan. Ia mati untuk menebus manusia dari kutuk dosa sebagai domba Paskah yang disembelih untuk korban keselamatan dan penebusan salah. Tetapi ia bangkit sebagai tanda kemenangannya atas maut. Kebangkitannya menjadi jaminan bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Sang Firman yang dari semula telah ada bersama-sama dengan Allah. Ia telah ada dari jauh sebelum dunia dijadikan dan sebelum semuanya ada. Ia telah ada. Dialah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Ia telah ada dari kekal sampai kekal. Oleh firman, langit bumi telah diciptakan. Kristus sang pencipta seluruh yang ada. Kolose 1 ayat 16 mengatakan tentang Kristus, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yohanes 1 mulai ayat 1 telah mencoba menjelaskan tentang Yesus Kristus, bahwa Dia adalah firman yang selalu bersama dengan Allah, dan Dia adalah Allah. Oleh Dia dijadikan segala sesuatu. Jika kita membaca Kejadian pasal 1, maka kita menemukan bahwa semua dijadikan oleh firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya dimulai dengan firman Allah, dan firman itu adalah Kristus Yesus. Jadi apa maksud Kristus adalah firman yang menjadi manusia? Yang pertama, karena bagi misinya, ia harus mengambil bagian dalam darah dan daging. Ibrani 2 ayat 14 mengatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Galatia 4 ayat 4, pasal 4 ayat 4 juga mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Allah bermanifestasi di dalam daging yang lahir dari seorang perempuan. Ia menjadi manusia 100%, namun juga Allah 100%. Bagaimana ini bisa mungkin? Bagi manusia mungkin mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jika Ia bisa ciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, maka Ia pun bisa menjadikan Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Ia 100% manusia karena Ia harus menderita dan mati sebagai korban penghapus dosa bagi semua manusia. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yang kedua, saudara, karena Ia bisa tinggal di tengah-tengah manusia di dunia. Dalam bentuk manusia, Ia menempatkan dirinya dalam tempat dan kondisi manusia. Firman yang biasanya berdiam di dalam surga yang mulia bersama dengan para malaikat, dengan mengambil tubuh manusia, Ia tinggal di dalam dunia yang sama dengan kita. Kita yang adalah cacing, Yesaya 41 ayat 14. Kita yang tidak Ia butuhkan. Kita yang tidak menghasilkan apa-apa bagi Dia.
kita yang sudah rusak dan bahkan memberontak terhadap Allah, Tuhan Allah mau datang dan diam bahkan di tengah pemberontak-pemberontak. Ia yang mulia harus mengenakan tubuh manusia yang terbatas agar bisa tinggal di tengah-tengah manusia sampai ia telah menyelesaikan misinya, yakni mati di kayu salib dan bangkit. Yang ketiga, saudara, mengapa Kristus harus menjadi manusia? Yang ketiga, agar manusia bisa melihat kemuliaan Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Mereka yang percaya kepadanya akan melihat kemuliaan Allah. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, melihatnya hanya sebagai manusia biasa. Hidup kekal bukan diberikan kepada seluruh manusia, meskipun ia mengasihi semua orang. Tetapi hidup kekal hanya diberikan kepada mereka yang percaya. Dia menyatakan dirinya kepada para murid dan orang yang percaya kepadanya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 9b, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kiranya ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu bahwa Engkau adalah firman Allah itu. Bahwa Engkau dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan bahwa Engkau adalah Allah. Dan Engkau harus menjadi manusia supaya bisa diam di tengah kami. Supaya bisa menyelamatkan kami manusia yang ada di dalam dosa. Dan supaya bisa memperkenalkan Allah yang mulia, yang tidak bisa kami lihat. Melalui Yesus Kristus kami boleh mengenal Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu ini membawa kami untuk lebih mengenal siapa Tuhan yang kami sembah dan yang kami percayai. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.